Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan kali ini kita dapat belajar bersama-sama dalam keadaan sehat walafiat. Perkenalkan, nama saya Lilis Tiawati, mahasiswa IAIN Pekalongan. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tema tentang meyakini kitab-kitab Allah dan mencintai Al-Quran. Materi untuk kelas 8 semester 1. Oke, langsung saja. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas tentang nama-nama kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedikit mengulas, ada 4 kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, kitab Taurat untuk Nabi Musa, kedua, kitab Zabur untuk Nabi Daud, dan ketiga, kitab Injil untuk Nabi Isa, dan keempat, kitab Al-Quran untuk Nabi Muhammad SAW. Untuk pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang mencintai Al-Quran sebagai kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran merupakan kitab yang di dalamnya tidak ada keraguan sedikit pun dan akan selalu terjaga kemurniannya. Nah, umat Islam wajib berpegang teguh kepada Al-Quran dalam menjalankan kehidupan sehari-hari dan mencintai Al-Quran. Lalu, bagaimana sih cara kita mencintai Al-Quran? Nah, agar kita dapat mencintai Al-Quran, kita dapat melakukannya dengan mempelajari dan mengamalkan ajaran yang ada di dalam Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Bahkan, ketika kita membacanya saja sudah mendapatkan pahala. Masya Allah sekali ya. Lalu bagaimana sih kedudukan Al-Quran terhadap kitab-kitab yang lain? Yang pertama, Al-Quran ini membenarkan isi kitab sebelumnya. Kemudian yang kedua, Al-Quran menjadi batu ujian. Maksudnya sebagai batu ujian itu bagaimana sih? Nah, maksudnya Al-Quran sebagai batu ujian adalah apabila petunjuk yang ada di dalam kitab-kitab yang terdahulu sesuai dengan Al-Quran, maka petunjuk tersebut adalah benar. Nah, lalu ketika kita berpedoman terhadap Al-Quran dalam kehidupan kita sehari-hari, manfaat apa sih yang akan kita peroleh? Nah, yang pertama, mempunyai pegangan hidup yang jelas, karena di dalam Al-Quran sudah mengatur segala prinsip yang dapat mengatur tentang kehidupan manusia. Yang kedua, memperoleh petunjuk tentang tujuan yang benar. Karena dengan kita berpedoman kepada Al-Quran, tentu kita akan mempelajari atau mengetahui mana yang baik dan mana yang buruk, sehingga kita terhindar dari tujuan hidup yang salah. Kemudian yang ketiga adalah tenang dalam menghadapi persoalan hidup. Karena di dalam Al-Quran ini mengatur segala atau seluruh aspek kehidupan manusia. Ketika kita percaya dan berpegang teguh terhadap Al-Quran, ketika kita menghadapi persoalan hidup, maka kita akan tenang dalam menghadapinya. Karena kita percaya bahwa segala persoalan atau masalah itu dapat diselesaikan. Nah, kemudian poin selanjutnya ada hikmah beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diturunkannya kitab-kitab suci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ini mengandung banyak hikmah dan manfaat bagi kehidupan manusia. Lalu apa saja sih hikmah dan manfaat itu? Yang pertama, memberikan petunjuk bagi manusia. Kemudian yang kedua, pedoman agar manusia tidak berselisih. Karena tentu setiap manusia itu mempunyai pendapat atau cara pandang atau prinsip hidupnya masing-masing yang tidak sedikit menimbulkan perselisihan. Nah, ketika kita kembalikan lagi kepada Al-Quran atau kitab-kitab Allah, maka di situ dapat ditemukan titik temunya atau dapat
menemukan jalan tengahnya antar perselisihan pada manusia tersebut. Kemudian memberikan informasi sejarah orang terdahulu. Nah, dengan mengetahui informasi sejarah orang terdahulu, kita dapat mengambil pelajarannya dalam kehidupannya sekarang. Kemudian yang keempat, manusia dapat mengetahui betapa besarnya perhatian dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala terhadap manusia dan makhluknya. Kemudian yang kelima, manusia yang beriman akan dapat mengetahui dan membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, karena di dalam kitab itu sudah dijelaskan tentang perilaku yang baik dan perilaku yang buruk. Perilaku baik itu maka kita harus menjalankannya, kemudian perilaku yang buruk harus kita hindari. Kemudian poin yang keenam, mensyukuri segala anugerah dan nikmat Allah Subhanahu wa taala, termasuk pemberian petunjuk yang benar melalui kitab-kitabnya. Karena di dalam kitab tersebut kita dapat mengetahui betapa kebesaran Allah Subhanahu wa taala, kemudian kasih sayang Allah Subhanahu wa taala terhadap kita. Tentu di situ kita akan timbul rasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketujuh, hati manusia menjadi lebih tentram dan menambah ilmu pengetahuan. Yang kedelapan, memiliki sikap toleransi yang tinggi. Karena di dalam kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala ini memberikan penjelasan tentang penanaman sikap toleransi. Apalagi kita hidup di mana banyak sekali kita menjumpai perbedaan, tetapi di dalam kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala ini selalu diajarkan tentang sikap toleransi, kemudian saling menghormati dan menghargai orang lain, bahkan mengenai pemeluk agama lain. Kemudian yang kesembilan itu meningkatkan kesabaran dalam menerima cobaan, ujian, dan musibah yang menimpa pada dirinya. Nah, semoga kita dapat mengambil dan menerapkan hikmah-hikmah tersebut dalam kehidupan kita ya, atau kita dapat mendapatkanlah hikmah-hikmah dari iman kepada kitab Allah Subhanahu wa taala ini. Oke, pesan dari saya, jangan lupa untuk selalu membaca Al-Qur'an setiap hari dan juga mengamalkan mempelajarinya, kemudian mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Amin. Semoga kita selalu menjadi orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kehidupan kita itu akan selalu terarah menuju langkah kebaikan. Kemudian hati kita akan menjadi tenang, pikiran kita akan terhindar dari pikiran yang menyesatkan. Amin. Oke, sekian pembahasan pada pertemuan kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.